Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kembali lagi pada pertemuan hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini atau pada pembelajaran pertemuan hari ini, kita akan membahas masih mengenai karya tulis ilmiah. Setelah kemarin kalian mungkin telah dijelaskan oleh Bu Yati mengenai pengertian, struktur, dan lain sebagainya dari karya tulis ilmiah, pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai sistematika karya tulis ilmiah. Penulisan sistematika karya tulis ilmiah. Seperti apa sih langkah-langkah penulisan sistematika karya tulis ilmiah itu? Baik, langkah-langkah penulisan karya ilmiah itu ada 4. Yang pertama yaitu menentukan topik. Yang kedua yaitu membuat kerangka tulisan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan. Dan yang keempat yaitu pengembangan kerangka menjadi teks. Baik, Ibu akan jelaskan bagaimana sih caranya menentukan topik, bagaimana membuat kerangka tulisan, dan bagaimana cara mengumpulkan data, serta bagaimana pengembangan kerangka menjadi teks. Nah, di sini langkah awal menulis sebuah karya ilmiah adalah menentukan topik. Langkah awal itu lebih tepatnya disebut sebagai penentuan masalah apabila karya ilmiah yang akan ditulis itu berupa laporan hasil penelitian. Nah, seperti apa langkah-langkah penentuan topik itu? Nah, yang pertama yaitu topik itu harus menarik perhatian penulis. Yang kedua yaitu harus yang dikuasai penulis. Yang ketiga yaitu menarik dan aktual. Maksud menarik dan aktual itu harus yang hangat beritanya. Ya, yang kita tulis itu harus yang up to date beritanya. Dan yang keempat yaitu ruang lingkupnya terbatas. Nah, itulah langkah-langkah menentukan topik. Langkah kedua untuk menulis karya ilmiah itu yaitu membuat kerangka tulisan. Nah, langkah ini sangat penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis. Langkah ini juga sangat membantu di dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya. Berikut contoh membuat kerangka tulisan. Nah, di sini contohnya yaitu ada peranan pemuda dalam pembangunan. Kerangka tersebut dikembangkan dari topik peranan pemuda dalam pembangunan. Sesuai dengan struktur umum karya ilmiah, topik itu pun kemudian dikembangkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dengan kerangka seperti itu, kita bisa memetakan bahasan-bahasan yang dianggap relevan dengan topik yang akan dibahas. Kerangka itu pun membantu kita untuk mencari sumber-sumber yang diperlukan. Berdasarkan kerangka itu, misalnya kita perlu data ataupun teori tentang potensi-potensi pemuda dan sektor-sektor pembangunan. Selain itu, kita pun perlu sumber-sumber berkenaan dengan faktor penunjang dan kendala-kendala dalam implementasi peranan pemuda dalam pembangunan. Langkah yang selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan. Nah, langkah ini sangat penting juga di dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Berbeda dengan menulis fiksi yang bisa saja berdasarkan imajinasi, karya ilmiah tidaklah demikian. Agar tulisan itu tidak kering, kita memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik tersebut.
Bahan-bahan yang dimaksud dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lainnya. Adapun data itu sendiri dapat diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, angket, dan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Langkah yang keempat yaitu pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Kerangka yang telah dibuat kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah pengembangan tersebut harus pula memerhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Lalu kaidah-kaidah kebahasaan yang seperti apa yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah? Nah, kebahasaan karya tulis ilmiah yang pertama yaitu karya ilmiah ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Apa itu impersonal? Impersonal itu kata ganti. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel ataupun cerpen yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Dalam hal ini, penulis tidak boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat seperti "Saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner." Tetapi, kalimat yang harus digunakan adalah seperti ini. Di dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Nah, dalam kalimat tersebut, kata ganti saya diganti dengan kata penulis atau bisa juga diganti dengan kata peneliti. Nah, itu yang pertama, yaitu karya ilmiah itu harus ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal atau kata ganti. Yang selanjutnya yaitu karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda atau ambigu. Nah, karya ilmiah ini mensyaratkan ragam yang memberikan keajegan dan kepastian makna. Dengan kata lain, bahasa yang digunakannya itu harus reproduktif. Artinya, apabila penulis menyampaikan informasi misalnya yang bermakna X, pembaca pun harus memahami informasi itu dengan makna X pula. Informasi X yang dibaca harus merupakan reproduksi yang benar-benar sama dari informasi yang ditulis. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit. Untuk apa? Untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain atau pemberian makna yang ganda. Nah, dan yang terakhir yaitu dalam karya ilmiah banyak terdapat definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Misalnya, jika dalam karya itu digunakan kata seperti prasa atau klausa, maka penulis harus terlebih dahulu menjelaskan arti kedua kata itu sebelum ia melakukan pembahasan yang lebih jauh. Hal tersebut agar apa? Agar penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca atau untuk menghindari timbulnya pemaknaan lain oleh pembaca terhadap maksud kedua kata itu. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan sistematika dan kebahasaan dari karya ilmiah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Apabila kalian belum mengerti, kita diskusikan di grup WhatsApp KBM Bahasa Indonesia. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.